Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardilah Kurniati dengan nomor induk mahasiswa 06 18 40 34 16 69 dari kelas 8 ELB Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika, fungsi, dan prinsip wirausaha dengan dosen pengampu Pak Budiman Hanafiah. Selamat menonton! Dalam materi etika, fungsi, dan prinsip wirausaha ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu pengertian etika usaha. Yang kedua, etika wirausahawan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat etika usaha. Yang keempat, fungsi wirausaha. Dan yang terakhir, prinsip berwirausaha. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika usaha. Menurut Hadi, etika berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiket yang berarti kartu undangan. Sedangkan menurut Bertens, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, yaitu etha, berarti adat kebiasaan. Jenis etika terbagi menjadi 2. Yang pertama, etika umum, dan yang kedua, etika khusus. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika yang bersifat fundamental di masyarakat dijelaskan oleh Zimmerer dan Scarborough ada 10. Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, integrity atau integritas. Yang ketiga, menjaga janji. Yang keempat, fidelity. Yang kelima, fairness. Yang keenam, caring for other. Yang ketujuh, respect for other. Yang kedelapan, responsible citizenship. Yang kesembilan, pursuit of excellence. Dan yang terakhir, accountability. Dalam berwirausaha, kita juga harus memiliki etika. Secara sederhana, etika berwirausaha adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika usaha berkaitan dengan hubungan kepercayaan antara pelaku usaha untuk bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas usaha atau bisnisnya, sehingga terbangunlah harmonisasi dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, ada pula faktor yang berpengaruh terhadap etika usaha, seperti yang dikutip oleh Almah, ada 3. Yang pertama, cultural difference. Yang kedua, knowledge, dan yang ketiga, organizational behavior. Materi yang kedua yaitu etika wirausahawan. Menurut Mahatma Gandhi, ada 7 dosa atau kesalahan yang bisa membawa kehancuran bagi tatanan masyarakat. Yang pertama, yaitu kaya tanpa kerja. Yang kedua, nikmat tanpa nurani. Yang ketiga, ilmu tanpa karakter. Yang keempat, bisnis tanpa moralitas. Yang kelima, sains tanpa kemanusiaan. Yang keenam, agama tanpa pengorbanan. Dan yang terakhir, politik tanpa prinsip. Sepuluh karakter ideal praktis bisnis modern. Sepanjang tahun 1987, 1995, dan 2002, Lembaga Internasional The Leadership Challenge
melakukan penelitian terhadap top manajer di 6 benua, di antaranya benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Australia terkait praktik bisnis modern untuk mengejar sebuah kesuksesan. Hasil studi tersebut menghasilkan 10 peringkat karakter ideal sebagai indikator kunci dari etika bisnis, yaitu yang pertama, jujur, yang kedua, berpikiran maju, yang ketiga, kompeten, yang keempat, inspiring, yang kelima, cerdas, yang keenam, adil, yang ketujuh, berpandangan luas, yang kedelapan, suportif, yang kesembilan, terus terang, dan yang terakhir, dapat diandalkan. Dari hasil studi ini, yang menarik adalah bahwa kejujuran menduduki ranking pertama dari 10 karakter utama ideal. Seperti yang kita tahu, bahwa jujur adalah salah satu indikator kunci dari etika bisnis. Adapun etika yang melekat dalam diri seorang entrepreneur terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum, dan yang kedua, secara khusus. Secara umum, etika yang melekat dalam diri entrepreneur yaitu 1. Sikap dan perilaku seorang entrepreneur harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 2. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. 3. Cara berpakaian yang layak dan pantas. 4. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Dan yang terakhir, perilaku yang menyenangkan orang lain. Secara khusus, etika yang melekat dalam diri seorang entrepreneur yang pertama, kejujuran. Entrepreneur harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini sangat perlu, agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, bertanggung jawab. Entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat sekitarnya, dan pemerintah. Yang ketiga, menepati janji. Entrepreneur dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali saja entrepreneur ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Entrepreneur juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat, disiplin. Entrepreneur dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya, dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima, taat hukum. Entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan norma, adat istiadat di masyarakat, ataupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang keenam, suka membantu. Entrepreneur secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan inilah dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Entrepreneur harus komitmen dengan apa yang dijalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengannya. Entrepreneur yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, mengejar prestasi. Entrepreneur yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai harus selalu perlu ditingkatkan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan etika entrepreneur. 1. Memiliki usaha adalah tugas mulia dan kebiasaan baik. 2. Menempa pikiran untuk maju. 3. Kebiasaan membentuk watak. 4. Membersihkan diri dari kebiasaan berpikir negatif. 5. Kebiasaan berprakarsa.
6. Kepercayaan kepada diri sendiri. 7. Membersihkan hambatan buatan sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai kemauan, daya upaya, dan perencanaan. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat etika usaha. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban, dengan demikian akan terjalinnya persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Yang kedua, membina dan menjaga hubungan. Dengan adanya etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun akan terwujud. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri, maka dari itu, untuk membujuk pelanggan yaitu dengan melalui etika yang ditunjukkan oleh karyawannya. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Melalui pelayanan etika, maka diharapkan pelanggan dapat dipertahankan, karena mereka sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, menyenangkan orang lain. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang telah diberikan, tentunya diharapkan mereka akan mengulanginya kembali di lain waktu. Materi yang keempat yaitu fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha ada dua. Yang pertama, fungsi pokok entrepreneur. 1. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha yang diinginkan. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkan. 5. Menentukan permodalan yang diinginkan dengan komposisi menguntungkan. 6. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai dan memotivasinya. 7. Mengendalikan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru. 9. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input. 10. Memasarkan barang dan jasa untuk kepuasan pelanggan. Selain fungsi pokok entrepreneur, ada pula fungsi tambahan entrepreneur. 1. Mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. 2. Mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. 3. Menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat ataupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Dan yang terakhir, meluangkan dan peduli atas terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Materi yang terakhir yaitu prinsip berwirausaha. Ada 13 prinsip berwirausaha. 1. Jangan takut gagal. 2. Penuh semangat. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Penuh perhitungan mengambil resiko. 5. Sabar, ulet, dan tekun. 6. Optimis. 7. Ambisius. 8. Pantang menyerah. 9. Peka terhadap peluang pasar. 10. Berbisnis dengan standar etika. 11. Mandiri. 12. Jujur. Dan yang terakhir, peduli lingkungan. Sekian paparan materi dari saya tentang etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Jika ada yang salah-salah kata dari saya tentang materi ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dah.